Nah, di sini pada presentasi ketiga ini kita memiliki 3 jenis materi, yaitu yang pertama ada transistor BJT DC biasing analysis, yang kedua transistor BJT collector feedback bias, dan yang ketiga transistor BJT voltage divider bias. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan, nama saya Julviana dengan NPM 2040302055. Di sini saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Dari ketiga materi tadi, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu transistor BJT DC biasing analysis. Nah, baiklah kita masuk ke materi, yaitu pembiasan transistor. Yaitu transistor biasing adalah proses pengaturan tegangan operasi transistor DC atau kondisi arus ke tingkat yang benar sehingga setiap sinyal input AC dapat diperkuat dengan benar oleh transistor itu sendiri. Contohnya yaitu pada gambar ini, operasi keadaan tunak transistor ini sangat bergantung pada nilai arus basis, tegangan kolektor, dan arus kolektor. Dan oleh karena itu, jika transistor ingin beroperasi dengan benar, maka sebagai penguat linier, transistor harus dibiaskan dengan benar di sekitar titik operasinya. Yaitu dengan cara menetapkan titik operasi yang benar, memerlukan pemilihan resistor bias dan resistor beban untuk memberikan kondisi yang arus input dan tegangan kolektor yang sesuai. Nah, titik bias ini yang benar untuk transistor bipolar, baik itu N atau PNP, umumnya terletak di suatu tempat di antara dua operasi ekstrim. Nah, sehubungan dengan itu, menjadi sepenuhnya on atau sepenuhnya dapat juga off. Nah, di sepanjang garis beban DC-nya. Titik operasi pusat ini disebut dengan titik operasi diam, atau disingkat key point. Ketika transistor bipolar dibiaskan sehingga titik key-nya ini berada di dekat tengah rentang operasinya, yaitu kira-kira setengah jalan antara cut-off dan saturasi, dikatakan beroperasi sebagai penguat kelas A. Atau mode operasi ini, kemungkinan tegangan output-nya akan naik dan turun di sekitar titik key amplifier tanpa distorsi saat sinyal input berayun, baik melalui satu siklus lengkap, yaitu dengan kata lain output yang tersedia itu sebesar 360 derajat penuh dari siklus input tersebut. Kita lanjut, jadi bagaimana cara kita mengatur biasing titik key ini dari resistor? Nah, gambarnya itu seperti ini. Bias resistor yang benar dicapai dengan menggunakan proses yang umum, yaitu dengan dikenal dengan proses bias basis. Nah, akan tetapi sebelum kita mulai melihat kemungkinan pengaturan bias ini, bias transistor yang berbeda, pertama-tama kita harus mengingat dulu diri kita ini sendiri tentang rangkaian transistor tunggal dasar bersama dengan tegangan dan arusnya seperti yang ditunjukkan di sebelah kiri ini. Fungsi level bias DC ini adalah untuk mengatur titik key transistor dengan benar dengan mengatur arus kolektor atau IC ke nilai keadaan konstan dan tunak tanpa sinyal input eksternal yang diterapkan ke basis transistor. Kondisi tunak atau titik operasi ini diatur oleh nilai tegangan suplai DC-nya atau yang disebut dengan VCC. Nah, rangkaian dan nilai resistor bias yang dihubungkan terminal bias transistor tadi, karena arus bias transistor adalah arus DC, maka keadaan tunak penggunaan yang tepat dari kopling dan kapasitor bias ini akan membantu memblokir arus bias dari tahap transistor lain ke tahap yang mempengaruhi kondisi bias tersebut. Jaringan basis ini dapat digunakan untuk konfigurasi transistor common base atau CB, atau common collector atau CC, dan juga common emitter atau CE. Dalam tutorial bias transistor sederhana ini, kita akan melihat pengaturan bias berbeda yang tersedia untuk common emitter amplifier. Kita lanjut.
Bias basis penguat common emitter. Salah satu rangkaian yang paling sering digunakan untuk rangkaian transistor adalah bias sendiri. Dari rangkaian bias emitter adalah salah satu atau lebih resistor bias yang digunakan untuk mengukur nilai DC awal untuk mengukur 3 arus transistornya, yaitu yang pertama ada IB, yang kedua ada IC, dan yang ketiga ada IE. Dua bentuk bias transistor bipolar yang paling umum adalah beta dependent dan beta independent. Tegangan bias transistor sebagian besar tergantung pada transistor beta. Sehingga dalam pengaturan bias untuk satu transistor ini memungkinkan tidak selalu akan sama untuk transistor yang lainnya, karena nilai beta sendiri yaitu kemungkinan berbeda. Nah, bias transistor ini dapat dicapai dengan baik menggunakan resistor umpan, baik itu tunggal atau dengan menggunakan jaringan pembagi tegangan sederhana untuk memberikan tegangan bias yang diperlukannya dalam melakukan operasi. Berikut ini juga ada 5 konfigurasi bias basis transistor dari suplai tunggal VCC. Yang pertama itu adalah pembiasan basis tetap pada transistornya. Ini ada contoh gambarnya, ada rumusnya juga adalah VC sama dengan VCC dikurang dalam kurung IC kali RC. Untuk mencari VCE, itu harus menggunakan VC dikurang VE. Untuk mencari VE sendiri itu sama dengan 0 volt. Mengapa dia 0 volt? Karena dia di-stopkan, maka dia 0. Sedangkan VB sama dengan VBE. Untuk IB itu sama dengan VCC dikurang VBE dibagi RB. Untuk IC sama dengan beta dalam kurung DC dikali IB. Untuk IE sama dengan dalam kurung IC ditambah IB akan menghasilkan nilai IC. Nah, dalam pembiasan bias tetap pada transistor ini, rangkaian yang ditunjukkan disebut dengan rangkaian bias basis tetap. Karena arus basis transistor, IB-nya tetap konstan untuk nilai VCC yang diberikan. Dan oleh karena itu, titik operasi transistor juga harus menggunakan bias arus tetap. Jenis pengaturan bias transistor ini juga merupakan bias yang tergantung beta karena kondisi operasi kondisi tunak adalah fungsi dari nilai beta transistor itu sendiri. Sehingga titik bias akan bervariasi pada rentang yang luas untuk transistor dari jenis yang sama dengan karakteristik transistor tersebut. Nah, transistor tidak akan sama persis. Di sini juga ada yang disebutkan dioda emitor dari transistor dibiaskan maju dengan menerapkan tegangan bias basis positif diperlukan melalui transistor pembatas arus RB dengan asumsi transistor bipolar yang standar ini akan menurunkan tegangan bias emitor maju yang akan menjadi 0,7 volt. Maka nilai RB ini secara sederhana adalah VCC dikurang VBE dibagi IB, di mana IB di sini didefinisikan sebagai IC dibagi dengan beta. Dengan itu, dengan pengaturan biasing jenis resistor tunggal ini, maka tegangan dengan arus bias tidak tetap stabil selama operasi transistor berjalan dan dapat sangat bervariasi. Juga suhu operasi transistor dapat dipengaruhi oleh titik operasi. Yang kedua ada umpan balik kolektor, membiaskan transistor. Konfigurasi umpan balik kolektor bias sendiri ini adalah sebuah metode bias yang bergantung beta lainnya, yang membutuhkan 2 resistor untuk memberikan bias DC yang diperlukan untuk transistor itu sendiri. Konfigurasi umpan balik ini, kolektor ke basis memastikan bahwa transistor selalu bias di wilayah aktif terlepas dari nilai betanya. Tegangan bias basis DC berasal dari tegangan kolektor fisik, sehingga memberikan stabilitas yang baik dalam rangkaian ini. Resistor bias basis ini yaitu RB dihubungkan ke kolektor transistor C
di mana bukan ke rel tegangan supply yang disebut dengan VCC, namun sekarang jika arus kolektor meningkat, maka tegangan kolektornya akan turun, sehingga mengurangi drive basis. Dengan demikian secara otomatis mengurangi arus kolektor untuk menjaga titik Q transistor tetap. Oleh karena itu, metode pembiasan umpan balik kolektor ini akan menghasilkan umpan balik negatif di sekitar transistor yang ada, karena umpan balik langsung dari terminal output ini ke terminal inputnya melalui resistor RB. Karena tegangan bias berasal dari penurunan tegangan pada resistor beban, maka RL jika arus beban meningkat akan mengalami penurunan tegangan yang lebih besar pada rangkaian listrik, dan tegangan kolektor yang berkurang, yaitu VC. Efek ini akan menyebabkan penurunan yang sesuai pada arus yang memiliki basis IB yang pada gilirannya membawa IC kembali normal. Reaksi sebaliknya juga akan terjadi ketika arus kolektor transistor ini berkurang. Kemudian metode biasing ini disebut dengan self-biasing dengan stabilitas transistor menggunakan jenis jaringan bias umpan balik yang umumnya baik untuk sebagian besar desain amplifier. Kita lanjut yaitu ketiga. Ada yang disebut dengan bias transistor umpan balik ganda. Di sini kita dapat melihat ini dia memiliki pergandaan di rangkaian. Menambah resistor tambahan ke jaringan bias basis dari konfigurasi sebelumnya meningkatkan stabilitas bahkan lebih sehubungan dengan variasi beta. Dengan meningkatkan arus yang mengalir melalui resistor bias basis, arus yang mengalir melalui RB1 umumnya diatur dengan nilai yang sama, yaitu sekitar 10% dari arus kolektor, yaitu IC. Jelas, itu juga harus lebih besar dari arus basis yang diperlukan untuk nilai minimum betanya. Salah satu keuntungan dari jenis konfigurasi bias diri ini adalah yaitu kedua resistor memberikan bias otomatis dan umpan balik pada RF pada saat yang bersamaan pula. Nah, di sini ada rumus. Di sini jika kita menggunakan bias transistor umpan balik, maka rumus-rumusnya itu seperti pada gambar tersebut. Yang keempat, bias transistor dengan umpan balik emitter. Jenis konfigurasi bias transistor ini sering disebut dengan biasing emitter sendiri, yaitu menggunakan umpan balik emitter dengan basis kolektor untuk menstabilkan arus kolektor lebih jauh. Ini karena resistor RB1 dan RE serta persimpangan basis emitter transistor semuanya terhubung secara efektif secara seri dengan tegangan supply, yaitu VCC. Namun pada bias transistor dengan umpan balik emitter ini memiliki kelemahan, yaitu konfigurasi umpan balik emitter ini mengurangi penguatan output karena koneksi resistor dasar. Tegangan kolektor menentukan arus yang mengalir melalui resistor umpan balik. RB1 akan menghasilkan yang disebut dengan umpan balik degeneratif. Arus yang mengalir dari emitter atau IE yang merupakan kombinasi dari IC dan IB menyebabkan penurunan tegangan muncul di RE dalam arah sedemikian rupa sehingga membiaskan balik sambungan basis emitter ini. Jadi jika arus emitter meningkat, maka peningkatan arus kolektor jatuh di tegangan I dikali RE sambungan basis emitter. IB secara otomatis akan berkurang. Oleh karena itu, tidak ada resistor bias sendiri yang umumnya nilai resistor diatur sehingga tegangan jatuh pada resistor emitter RE ini akan bernilai sekitar 10% dari VCC, dan arus yang mengalir melalui resistor RB1 adalah 10% juga dari IC arus kolektor tersebut. Jadi jenis konfigurasi bias transistor ini bekerja paling baik pada tegangan jatuh daya yang relatif rendah.
Yang kelima, kita masuk ke bias transistor pembagi tegangan. Nah, di sini konfigurasi transistor common emitter ini dibiaskan menggunakan jaringan pembagi tegangan untuk meningkatkan stabilitas. Nah, nama konfigurasi bias ini berasal dari fakta bahwa dua resistor, yaitu RB1 dan RB2, membentuk sebuah jaringan pembagi tegangan atau potensial di seluruh suplai dengan titik pusatnya, menghubungkan terminal basis, yaitu transistor seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Namun, konfigurasi bias pembagi tegangan ini adalah sebuah metode bias transistor yang paling banyak digunakan, yaitu dioda emitter dari transistor dibiaskan maju oleh nilai tegangan yang dikembangkan untuk melintasi resistor pada RB2 ini. Juga, bias jaringan pembagi tegangan membuat rangkaian transistor tidak tergantung pada perubahan beta, karena tegangan bias yang diatur pada terminal basis tersebut, yaitu emitor dan kolektor transistor, tidak bergantung pada nilai rangkaian eksternal untuk menghitung tegangan yang dikembangkan melintasi resistor RB2, dan oleh karena itu tegangan yang diterapkan ke terminal basis kita cukup menggunakan rumus pembagi tegangan untuk resistor secara seri. Umumnya, penurunan tegangan resistor RB2 ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan resistor RB1. Jelas, tegangan basis transistor VB ini sehubungan dengan ground akan sama dengan tegangan yang melintasi dengan RB2. Jumlah arus yang mengalir pada resistor RB2 umumnya diatur ke 10 kali nilai arus basis yang diperlukan pada nilai IB, sehingga cukup tinggi untuk tidak berpengaruh pada arus pembagi tegangan atau perubahan beta. Apa tujuan dari transistor biasing ini? Tujuan dari transistor biasing ini adalah untuk menetapkan titik operasi diam yang diketahui atau titik key agar transistor bipolar bekerja secara efisien dan menghasilkan sinyal keluaran yang tidak terdistorsi. Bias DC yang benar, dan transistor juga menetapkan wilayah operasi AC awalnya dengan rangkaian bias praktis menggunakan jaringan bias 2 atau 4 resistor. Dalam rangkaian bipolar ini, titik key diawali oleh VCE dan IC. Untuk transistor NPN atau VEC, IC, untuk transistor PNP-nya itu stabilitas jaringan bias basis. Oleh karena itu, titik key umumnya dinilai dengan mempertimbangkan arus kolektor sebagai fungsi dari beta dan suhu. Nah, di sini kita telah melihat secara singkat 5 konfigurasi yang berbeda untuk membiaskan transistor menggunakan jaringan yang resistif. Akan tetapi, kita juga perlu membiaskan transistor menggunakan dioda silikon, dioda Zener, atau jaringan aktif yang semuanya terhubung ke terminal basis transistor. Kami juga membiaskan transistor dengan benar dengan catu daya tegangan ganda yang diinginkan. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.